Materi virus kelas 10. Sejarah virus. Adolf Meyer. Virus berasal dari bahasa Latin yang berarti racun. Virus ditemukan pertama kali oleh ilmuwan Jerman Adolf Meyer pada tahun 1883 saat sedang meneliti penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Penyakit tersebut menyebabkan bercak-bercak pada daun tembakau sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu disebut mosaik. Adolf Meyer berhasil memindahkan penyakit tersebut dari tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat dengan menyemprotkan getah yang diekstraksi dari daun tanaman sakit ke tanaman yang sehat. Dan akibatnya, tanaman yang sehat itu pun menjadi sakit. Melalui pengamatan mikroskop, Meyer tidak dapat melihat bakteri penyebab penyakit tersebut. Meyer menduga bahwa penyakit mosaik tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dari biasanya, yang tidak dapat diamati dengan mikroskop biasa. Ciri-ciri virus. Yang pertama, virus hanya dapat hidup pada sel hidup atau bersifat parasit intraseluler obligat. Kedua, virus memiliki ukuran yang paling kecil dibandingkan kelompok taksonomi lainnya. 3. Nama virus tergantung pada asam nukleat yang menyusun genomnya, materi atau partikel genetik, sehingga terdapat virus DNA dan virus RNA. 4. Virus tidak memiliki enzim metabolisme dan tidak memiliki ribosom ataupun perangkat atau organel sel lainnya. 5. Tiap tipe virus hanya dapat menginfeksi beberapa jenis inang tertentu. Jenis inang yang dapat diinfeksi oleh virus ini disebut kisaran inang. 6. Virus tidak dikategorikan sel karena hanya berisi partikel penginfeksi yang terdiri dari asam nukleat yang terbungkus dalam lapisan pelindung. 7. Genom virus lebih beragam dari genom konvensional atau DNA untai tunggal atau single helix yang dimiliki oleh organisme lainnya. Ukuran virus. Virus berukuran sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Ukuran virus sekitar 20-300 mm, jauh lebih kecil dari ukuran bakteri, yaitu 10 mikron. Untuk membuktikan bahwa ukuran virus sangat kecil, Ivan Noski dan M. Bejeronik melakukan eksperimen dengan penyaringan. Ternyata virus tetap lolos dari saringan keramik, sedangkan bakteri tersaring karena ukurannya lebih besar daripada virus. Bentuk virus. Virus dapat berbentuk oval, batang atau memanjang, huruf T, dan dapat juga berbentuk bulat. Virus memiliki struktur yang sangat sederhana. Virus hanya terdiri dari materi genetik berupa DNA atau RNA yang dikelilingi oleh suatu protein pelindung yang disebut kapsid. Kapsid dibangun oleh subunit-subunit yang identik satu sama lain yang disebut kapsomer. Bentuk kapsomer ini sangat simetris dan suatu saat dapat mengkristal. Pada beberapa virus, seperti virus herpes, virus influenza, dapat pula dilengkapi oleh sampul atau envelope lipoprotein, lipid, dan protein. Pembungkus ini merupakan membran plasma yang berasal dari sel inang virus. Suatu virus dengan materi genetik yang terbungkus oleh pembungkus protein disebut partikel virus atau virion. Virus bukan sel atau makhluk hidup karena tidak memiliki sitoplasma dan organel sel tidak melakukan metabolisme, serta berukuran sangat kecil sehingga tidak memiliki struktur sel. Struktur virus. Virus hanya terdiri dari materi genetik berupa DNA dan RNA yang dikelilingi suatu protein pelindung yang disebut kapsid. Kapsid dibangun oleh subunit-subunit yang identik satu sama lain yang disebut kapsomer. Bentuk kapsomer sangat simetris dan suatu saat dapat mengkristal. Bacteriophage merupakan virus pemakan bakteri. Bacteriophage terdiri atas kepala, selubung ekor, dan serabut-serabut ekor. Kepala berbentuk heksagonal, terdiri dari kapsomer yang mengelilingi DNA-nya. Selubung ekor berfungsi sebagai penginfeksi. Serabut-serabut ekor terdapat di dasar selubung ekor.
berfungsi sebagai penerima rangsang. Inti virus hanya terdiri dari satu rangkaian asam nukleat. Satu rangkaian asam nukleat mengandung 3.500 sampai 600.000 nukleotida, deoksiribonukleik acid atau DNA, dan ribonukleik acid atau RNA adalah substansi genetik yang membawa kode pewarisan sifat virus. Berdasarkan penyesuaian intinya, virus dibedakan menjadi virus DNA dan virus RNA. Contoh virus DNA adalah virus cacar, sedangkan contoh virus RNA adalah virus influenza dan HIV. Reproduksi virus adalah kemampuan virus untuk berkembang biak yang memerlukan lingkungan sel yang hidup. Dalam hidupnya, virus juga mengalami siklus atau daur hidup yang akan dibagi menjadi dua, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Definisi tiap daur. Daur litik. Pada daur litik, virus akan menghancurkan sel induk setelah berhasil melakukan reproduksi. Daur litik terdiri dari beberapa fase, antara lain fase adsorpsi, injeksi, sintetis, assembling, dan litik. Daur lisogenik. Daur lisogenik. Virus tidak menghancurkan sel induk setelah reproduksi, tapi berintegrasi dengan DNA sel induk. Jadi, virus akan bertambah banyak pada saat sel inang membelah. Fase-fase dalam daur lisogenik antara lain fase penggabungan, replikasi, sintetis, perakitan, dan litik. Daur litik. A. Fase adsorpsi atau penempelan. Fase adsorpsi ditandai dengan melekatnya core virus pada sel bakteri. Setelah menempel, virus mengeluarkan enzim lisosim atau enzim penghancur sehingga berbentuk lubang pada dinding bakteri untuk memasukkan materi genetik virus. B. Fase injeksi atau penetrasi. Setelah terbentuk lubang pada sel bakteri, virus akan memasukkan materi genetik atau DNA ke dalam tubuh sel bakteri. Jadi, kapsid virus tetap berada di luar sel bakteri dan berfungsi lagi. C. Fase ekliptase dan sintetis. DNA virus akan memengaruhi DNA bakteri. DNA bakteri akan mereplikasi bagian-bagian virus sehingga terbentuklah bagian-bagian virus. Di dalam sel bakteri yang tidak berdaya itu disintetis virus dan protein yang dijadikan sebagai kapsid virus dalam kendali DNA virus. D. Fase perakitan atau assembling. Bagian-bagian virus yang telah terbentuk oleh bakteri akan dirakit menjadi virus sempurna. Jumlah virus yang terbentuk sekitar 100 sampai 200 buah dalam satu daur litik. E. Fase litik atau pemecahan sel. Ketika pemerakitan selesai, virus akan menghancurkan dinding sel bakteri dengan enzim lisosim. Akhirnya virus keluar dan siap mencari liang baru. Daur lisogenik. A. Fase penggabungan. Fase penggabungan ditandai dengan DNA virus yang memutuskan DNA bakteri. Kemudian DNA virus menyisip di antara benang DNA bakteri yang terputus tersebut. Dengan kata lain, di dalam DNA bakteri terdiri materi genetik virus. Materi genetik virus bergabung dengan materi genetik sel inang, kemudian membentuk prophage. B. Fase replikasi. Setelah menyisip DNA virus tidak aktif yang disebut prophage, kemudian DNA bakteri mereplikasikan untuk melakukan pembelahan. Akibatnya, tiap sel membelah karena DNA-nya telah menyatu dengan DNA virus dan membentuk prophage, maka DNA virus akan tergandakan. C. Fase sintesis. DNA virus melakukan sintesis untuk membentuk bagian-bagian virus. D. Fase perakitan. Setelah virus membentuk bagian-bagian virus, kemudian DNA masuk ke dalam tubuh virus membentuk virus baru. E. Fase litik. Setelah perakitan selesai, terjadilah lisis sel bakteri. Virus yang terlepas dari inang akan mencari inang baru. Peranan virus. Virus yang merugikan.
Virus pada hewan. Polioma menyebabkan tumor. H5N1 menyerang unggas menyebabkan flu burung. Newcastle disease atau NCD atau tetelo menyerang sistem saraf pada unggas. Foot and mouth disease atau FMD menyerang kuku dan mulut. Rabies menyebabkan rabies pada anjing, kucing, dan monyet. RSV, Rhus sarcoma virus, menyebabkan kanker pada ayam. Adenovirus, penyebab tumor pada hewan tertentu dan juga penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus pada tumbuhan. Mosaik, penyakit yang menyebabkan bercak kuning pada daun tumbuhan seperti tembakau, kacang kedelai, tomat, kentang, dan beberapa jenis labu. Yellows, penyakit yang menyerang tumbuhan aster. Penyakit ini disebabkan oleh Geminivirus, Tomato Yellow Leaf Curl virus, atau TYL-CV. Daun menggulung, terjadi pada tembakau, kapas, dan lobak yang diserang virus Turnip Yellow Mosaic virus, TYMV. Penyakit tungro atau virus tungro pada tanaman padi. Virus pada manusia. Beberapa virus dianggap sangat penting karena menyebabkan penyakit yang fatal. Penyakit yang menyerang manusia akibat virus, misalnya rabies, AIDS atau acquired immunodeficiency syndrome, polio, dan demam kuning. Yang pertama, penyakit sapi gila, juga dikenal sebagai bovine spongiform encephalopathy. 2. Naegleria. Amaba kecil ini menyerang jaringan otak yang ditandai dengan tubuh kejang, mulai diikuti oleh koma. Hidup pada perairan hangat Amerika, masuk ke tubuh melalui lubang hidung. 3. HIV. Virus yang satu ini menyerang kekebalan tubuh dan hingga kini belum ada obatnya, ibarat menunggu kemandian kalau sudah terjangkit virus ini. Virus yang menguntungkan. Memproduksi vaksin. Vaksin merupakan patogen yang telah dilemahkan sehingga tidak berbahaya jika menyerang manusia. Vaksin digunakan sebagai pengenalan virus pada antibodi tubuh sehingga tubuh dapat memproduksi antibodi baru untuk menangkal virus. Jika sewaktu-waktu terserang patogen yang sebenarnya, tubuh manusia telah kebal. Membuat antitoksin. Antitoksin dapat dibuat dengan menggabungkan DNA virus dari gen yang mempunyai sifat menguntungkan. Langkahnya dengan menyisipkan gen yang menguntungkan atau gen manusia dapat mengendalikan produksi antitoksin ke dalam sel bakteri. Jika sel bakteri diinfeksi oleh virus, virus yang terbentuk akan memiliki DNA atau gen manusia. Jika virus menginfeksi bakteri lain, sehingga bakteri yang terinfeksi memiliki DNA atau gen manusia, sel bakteri tersebut akan mengandung gen manusia penghasil antitoksin. Melemahkan bakteri. Virus yang menyerang bakteri patogen merupakan virus yang menguntungkan. Jika DNA virus lysogenik menginfeksi DNA bakteri patogen, bakteri tersebut menjadi lemah atau tidak berbahaya. Viroid. Viroid merupakan molekul kecil RNA sirkuler telanjang atau tanpa kapsid yang lebih kecil dari virus. Viroid hanya berupa asam nukleat yang terdiri atas beberapa ratus nukleotida dan tidak mengkode protein, tetapi mampu bereplikasi di dalam sel inang dengan menggunakan enzim seluler. Virvid biasanya menginfeksi tanaman. Molekul RNA viroid akan mengganggu metabolisme sel dan mengacaukan sistem pengendalian dan pertumbuhan sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Pada tahun 1927, sekitar 10 juta tanaman kelapa mati karena terinfeksi viroid di Filipina. Prion. Pada tahun 1997, ilmuwan Amerika Stanley Prusiner mendapatkan hadiah Nobel atas penelitiannya terhadap protein penginfeksi yang lebih sederhana daripada viroid, yaitu prion. Berbeda dengan viroid, prion merupakan protein yang tidak dapat bereplikasi,
tetapi mampu mengubah protein inang menjadi protein versi prion. Klasifikasi virus. Klasifikasi dan penamaan virus telah dirintis sejak 1966 oleh International Committee on Taxonomy of Viruses atau ICTV dan terpisah dari klasifikasi makhluk hidup. Taksonomi virus terdiri atas 4 tingkat, yaitu ordo, famili, genus, dan spesies. Taksonomi adalah ilmu klasifikasi makhluk hidup, mengkelompokkannya secara berurut sesuai dengan derajat persamaan dan perbedaan antara mereka, lalu memberinya nama ilmiah. Berikut contoh klasifikasi virus Ebola berdasarkan ICTV. Ordo Monogavirales, famili Filovirus, genus Filovirus, spesies Ebolavirus Zaire. Hanya itu saja yang dibahas pada video ini. Terima kasih.